Oke, ketemu lagi di channel Kupas Misteri. Misteri kita akan kupas-kupas sampai ke akarnya. Karena misteri bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikupas. Pada kesempatan kali ini, gua akan bercerita mengenai setan macan gaib yang berada di hutan Kalimantan. By the way, Kalimantan itu ada singkatannya guys, yaitu Kali masih ingat sama mantan. Tentunya kita pasti akan selalu mengingat mantan, tapi kita jangan larut dalam kenangan mantan, karena kita sudah diajarkan Kalimantan, Kali masih ingat sama mantan. Jadi ceritanya begini kawan-kawan. Ceritanya di sebuah desa yang dimana penduduknya ini masih sangat sepi lah, bisa dibilang sepi ya. Rumah-rumahnya itu jaraknya masih agak jauh karena Kalimantan ini kan terkenal dengan hutan yang sangat banyak dan penduduknya juga masih belum begitu ramai. Nah, di suatu desa ini ada pasangan suami istri dan juga kakaknya yang memang dia suka mencari madu di seputaran hutan Kalimantan. Tapi dia mencari madunya ini malam-malam, nggak siang-siang. Karena apa? Karena mereka pikir ya supaya sepi gitu, maksudnya nggak ada yang mengganggu atau nggak ada petugas yang memang mengusili mereka. Akhirnya mereka selalu mencari madu ini malam hari. Suatu saat ketika suami istri dan juga kakaknya ini, kakak dari istrinya, memasuki hutan belantara yang memang di hutan Kalimantan ini dipenuhi binatang-binatang buas. Ada macan, ada beruang juga, ada juga ular. Nah, ngomongin tentang ular, kita tuh harus seperti ular, karena ular ini banyak bisanya. Nah, kita juga di zaman era globalisasi ini harus banyak bisanya, karena kalau nanti kamu kerja, kamu bisa ini nggak? Bisa pak. Kamu bisa ini nggak? Bisa pasti pak. Ditawarin kerjaan, kamu bisa ini nggak? Bisa pak. Nah, suatu malam ketika dia menemukan sebuah pohon yang memang di situ disinyalir ada sarang tawon, akhirnya mereka membuat semacam tali yang memang dikaitkan ke atas dahan pohon untuk mengambil sarang-sarang madu itu kan. Akhirnya mereka naik, yang naik ini suaminya aja, jadi kakaknya dan istrinya itu menunggu di bawah. Akhirnya si suaminya naik ke atas dan membawa kotak untuk sarang lebahnya itu. Tidak beberapa lama kemudian suaminya bilang, turunkan. Nah, berarti sarang madunya sudah dapat tuh, sarang madu sudah dapat, turunkan. Habis itu setelah madunya diambil, kakak yang di bawah sama istri bilang naik. Nah, berarti suaminya narik lagi, narik talinya supaya nampan untuk madunya itu bisa dinaikin ke atas. Setelah beberapa kali, si kakaknya itu mengatakan naik lagi, naik. Suaminya bilang turun. Nah, madunya diolah lagi di bawah. Kakaknya bilang naik, ya naikkan lagi. Nah, setelah beberapa saat tidak terdengar suaminya agak lama. Tidak terdengar suara suaminya. Wah, agak lama, kenapa nih ya? Istri dan kakaknya berpikir, wah kenapa nih kok nggak ada suaranya lama gitu. Nah, setelah beberapa saat kemudian, akhirnya suaminya mengatakan, turunkan. Diturunkan. Ternyata pas sampai di bawah, itu ada sarang madunya dan juga ada potongan tangan. Akhirnya istrinya takut dong, wah takut banget. Tapi kakak dari istrinya ini bilang, udah kamu diam aja, kamu jangan panik. Tujuannya adalah suaminya ini, tujuannya kakaknya mengatakan seperti itu agar suaminya yang di atas itu nggak panik gitu. Nah, habis itu setelah diambil madunya, tangannya dibiarin di dalam kotak itu. Habis itu kakaknya bilang, naikkan, dinaikkan, set. Setelah beberapa saat kemudian, nampannya turun kembali ke bawah dan teman-teman tahu apa yang ada di dalam nampannya, yaitu kepala suaminya.
Otomatis istrinya panik dong dan menangis terjerit-jerit. Akhirnya istri dan kakaknya memanggil kembali ke atas. Sayang, sayang, manggil namanya kan. Namanya kalau nggak salah Bambang. Bambang, Bambang, Come Bambang. on. Tapi si Bambang tidak bersuara. Akhirnya karena gelap dan situasinya mencekam, kakak dan istrinya langsung lari dari hutan itu dan memanggil warga-warga desa. Nah, warga-warga desa panik dong. Wah, kok bisa nggak ada? Setelah itu, kakaknya dan istrinya mencari suaminya ke dalam hutan kembali bersama warga-warga. Dan hasilnya adalah sampai pagi tidak diketemukan si Bambang ini atau suaminya. Ternyata ada kepala desa yang mengatakan bahwa memang di hutan sekitaran sini itu terkenal dengan makhluk macan gaib yang suka memakan orang. Wah, akhirnya istrinya nangis terus dan juga kakaknya nggak kuat gitu kan. Ya udahlah, dia akhirnya berhenti dari pekerjaan itu. Ya, itulah kisah dari makhluk macan gaib yang memang banyak menghantui di hutan Kalimantan, kawan-kawan. So, ya udahlah, kita kalau masuk hutan, kalau masuk ke tempat-tempat yang memang disinyalir itu angker, teman-teman jangan lupa baca doa. Dan juga kita harus nantiasa menjaga sholat 5 waktu, karena insya Allah dengan itu kita akan selalu terjaga dari mara bahaya dunia gaib. Nah, sampai di situ aja kawan-kawan. Kita jumpa di konten selanjutnya. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa.